Hai semuanya, terima kasih telah mampir di channel Arko Iwandra, channel yang akan membahas seputar pembelajaran bahasa Inggris. Baiklah, pada pembelajaran hari ini, saya memiliki sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, yaitu adalah buku Ani. Ada yang bisa mentranslatekannya dalam bahasa Inggris? 3, 2, 1. Saya yakin beberapa dari kalian mungkin sudah ada ya yang bisa mentranslatekannya dalam bahasa Inggris. Atau mungkin beberapa dari kalian masih belum bisa mentranslatekannya atau bingung bagaimana caranya. Dan hari ini saya akan bahas materi yang berjudul apostrophe S atau tanda petik satu. Apostrophe itu tanda petik satu ya, dan S, yang mana digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Ada kaitannya dengan kalimat yang saya berikan tadi. Bagaimana sih cara menggunakan apostrophe S atau kegunaannya dalam bahasa Inggris? Langsung saja kita masuk ke kegunaan apostrophe S dalam bahasa Inggris. Yang pertama, digunakan untuk kepemilikan manusia. Yang kedua, digunakan untuk kepemilikan pada hewan. Yang ketiga, jika bendanya udah plural atau jamak, cukup menambahkan apostrophe setelah S. Di sini maksudnya adalah benda yang beraturan ya, atau kata benda yang beraturan. Dan yang keempat, diletakkan setelah benda plural yang tak beraturan. Dan yang kelima, pada kata benda majemuk, apostrophe S diletakkan setelah kata yang terakhir. Dan yang keenam, diletakkan pada kata benda negara. Dan yang terakhir, diletakkan setelah keterangan waktu. Makin bingung ya? Supaya tidak terlalu bingung, langsung saja kita masuk ke contohnya dalam kalimat. Yang pertama, digunakan untuk kepemilikan manusia. Contohnya dalam kalimat, Romeo's car, mobil Romeo. Jadi jawaban yang tadi adalah, bisa kalian jawab sendiri ya. Romeo's car, mobil Romeo. Jadi, begitulah cara kita meletakkan apostrophe S. Mobil itu milik Romeo. Romeo's car, mobil Romeo. Dan contoh yang kedua, Caroline's house is big. Rumah Caroline besar. Jadi, bagaimana cara saya menggunakan apostrophe S atau tanda petik satu S yang menandakan kepemilikan, itu bisa kalian lihat di kalimat yang saya garis bawahi ya. Dan yang kedua, digunakan untuk kepemilikan pada hewan. Contohnya, hey, look at that cat's nail. That is so cute. Hey, lihatlah ekor kucing itu lucu sekali. Dan contoh yang kedua, this is elephant's tusk. Ini adalah gading gajah. Nah, apostrophe itu juga bisa digunakan pada hewan ya. Yang ketiga, jika bendanya udah plural, di sini adalah kata benda beraturan. Kalau udah plural, apostrophe digunakan setelah S. Contohnya dalam kalimat, the teacher's room is clean. Ruang guru bersih. Nah, di sini karena dia udah plural, the teacher, karena kalau misalnya bentuk singular adalah teacher aja tanpa menggunakan S. Tapi karena di sini plural, teachers ya, jadi kita gunakan apostrophe setelah S. Dan jangan ditambah S lagi setelah apostrophe. Berbeda kalau dia singular, kita wajib menambahkan apostrophe dan S. Seperti itu ya. Paham sampai sini? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Dan penjelasannya adalah jika nama orang sudah berakhiran S, cukup tambahkan apostrophe aja tanpa huruf S lagi. Sama ya seperti yang penjelasan yang pertama. We want to borrow Lara's pen. Kami ingin meminjam pen Laras. Seperti itu. Jadi tidak perlu lagi ya nambahkan S karena akhiran namanya tadi itu udah huruf S. Cukup tambahkan apostrophe saja setelah S-nya. Lanjut. Diletakkan setelah kata benda plural yang tak beraturan. Jadi tadi adalah kata bendanya yang beraturan ya. Contohnya dalam kalimat, I want to say happy Women's Day for you. Saya ingin mengatakan selamat hari perempuan padamu. Karena kalau kata benda singular dari women apa?
Ya, kata benda singular dari women adalah woman. Dan contoh yang kedua, the policeman's uniform is good. Seragam polisi itu bagus. Seragam polisi itu bagus. Setelah itu, pada kata benda majemuk, apostrofi s diletakkan setelah kata yang terakhir. Contohnya, Iwandra will visit my father-in-law's house. Iwandra akan mengunjungi rumah ayah iparku. Jadi, apostrofi s atau tanda petik s itu diletakkan setelah kata yang terakhir ya, untuk kata benda majemuk. Nah, ini contoh kata benda majemuk, father-in-law. Bukan diletakkan setelah father atau in. Dan contoh yang kedua, supaya lebih paham. My brother-in-law's car is expensive. Jadi dia diletakkan setelah kata yang terakhir pada kata benda majemuk. My brother-in-law's car is expensive. Mobil saudara ipar laki-lakiku mahal. Lanjut. Diletakkan pada kata benda negara. Contohnya, Indonesia's flag is red and white. Bendera negara Indonesia adalah merah putih. Jadi dia juga bisa digunakan setelah kata benda negara ya. Setelah Indonesia, tambahkan apostrofi s, habis itu bendanya yaitu flag. Untuk mempermudah, contoh yang kedua. Garuda is Indonesia's symbol. Garuda adalah lambang negara Indonesia. Lanjut ke kegunaan apostrofi selanjutnya, yaitu adalah diletakkan setelah keterangan waktu. Contohnya, please read today's newspaper. Silakan baca koran hari ini. Jadi maksudnya adalah silakan baca koran yang terbit pada hari ini. Today's newspaper. Contohnya yang kedua, yaitu adalah yesterday's news was about divorce. Berita kemarin adalah tentang perceraian. Nah, itulah kegunaan-kegunaan apostrofi s dalam bahasa Inggris. Jadi, sekarang kalian jangan sampai salah lagi ya. Itulah materi kita pada hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dan akhir kata, see you.